Jika Indonesia tanpa PDIP, jadi apa? Jokowi dan Prabowo mimpi buruk PDIP. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik dan penuh dengan pertanyaan besar ya. Bagaimana jika politik Indonesia berjalan tanpa kehadiran PDIP? Ya, di sini kita akan bahas, kita akan menelaah gitu ya, relevansi PDIP di masa depan, konflik yang melibatkan Jokowi dan Prabowo, serta bagaimana dinamika politik Indonesia dapat berubah tanpa PDIP sebagai pusat gratifikasi politik. Yuk kita kupas tuntas. Video. PDIP yang selama ini dikenal sebagai partai besar dengan slogan Partai Wong Cilik, belakangan ini menghadapi tantangan berat. Mereka dituduh terlalu sibuk memainkan politik dendam dan gagal beradaptasi dengan realitas politik baru. Ya, bahkan hubungan mereka dengan Presiden Jokowi yang dulunya menjadi ikon mereka gitu ya, kini berubah menjadi konflik yang penuh dengan tudingan pengkhianatan. Apakah ini pertanda bahwa PDIP mulai kehilangan daya tariknya? Ya, dinamika politik Indonesia belakangan ini menunjukkan pergeseran yang signifikan, teman-teman. Tidak ada lagi polarisasi brutal seperti pada pemilu 2014 dan 2019. Pada pendukung Anies dan Ganjar, meskipun kalah, dapat menerima hasil pemilu dengan lebih rasional. Ini berbeda dengan masa lalu, ketika kubu yang kalah terus menyebarkan hoaks dan kebencian. Di sisi lain, Jokowi dan Prabowo justru membangun kerjasama yang strategis, sesuatu yang tidak pernah diperhitungkan oleh PDIP. Namun, masalah utama PDIP saat ini adalah narasi politik yang mereka bangun. Mereka terus menggempur Jokowi dengan berbagai tuduhan, termasuk bahwa ia adalah seorang pengkhianat dan ingin mengendalikan negara. Padahal langkah Jokowi justru mendekati Prabowo lebih terlihat sebagai upaya menjaga stabilitas politik, bukan sebagai aksi pengkhianatan. Sementara itu, PDIP sendiri kerap memainkan politik dinasti dengan terus membawakan nama keluarga Soekarno ke panggung politik. Ironisnya, teman-teman, PDIP yang dulu menyerukan persatuan kini malah sibuk menciptakan jurang pemisah baru gitu ya. Mereka tampaknya tidak rela jika Jokowi tetap memiliki pengaruh, tetapi juga tidak mampu mengendalikan Prabowo. Strategi mereka untuk menciptakan musuh baru, termasuk menargetkan Jokowi, tampaknya tidak efektif karena rakyat Indonesia semakin cerdas. Ya. Mereka tidak lagi mudah terprovokasi oleh drama politik murahan. Salah satu perbedaan mencolok antara pemerintahan Prabowo di 100 hari pertama dan era Jokowi adalah hilangnya polarisasi brutal yang selama ini meracuni politik Indonesia. pemilih Ganjar dan Anies lebih rasional dalam menerima kekalahan
tanpa harus terjun ke jurang kebencian. Ini berbeda dengan masa lalu, ketika kelompok anti Jokowi terus menyebarkan kebencian tanpa henti. PDIP tampaknya tidak siap menghadapi perubahan ini. Mereka membutuhkan polarisasi untuk tetap relevan dan memainkan peran sebagai penyelamat demokrasi. Namun, situasi saat ini menunjukkan bahwa rakyat semakin pragmatis. Mereka lebih peduli pada siapa yang bisa membawa Indonesia maju, bukan pada drama politik yang hanya menguntungkan elit. Dalam upaya mereka untuk tetap relevan, PDIP terus memaksakan narasi bahwa Jokowi adalah pemimpin otoriter yang ingin mengendalikan Prabowo. Namun, narasi ini tidak lagi menggigit, teman-teman. Rakyat semakin sadar bahwa politik bukan soal menang kalah dengan dendam berkepanjangan, tetapi soal siapa yang bisa membawa perubahan nyata. Ya, jika PDIP terus terjebak dalam politik dendam, mereka akan semakin kehilangan relevansi. Sejarah politik Indonesia sudah membuktikan bahwa tidak ada partai yang abadi di puncak. Golkar yang dulu mendominasi di era Orde Baru kini hanya menjadi salah satu partai dari sekian banyak. Demokrat yang berjaya di era SBY kini berjuang untuk tetap eksis. Apakah PDIP akan mengikuti jejak yang sama? Mungkin kalian nanti bisa jawab di kolom komentar. PDIP harus segera beradaptasi dengan perubahan zaman. Mereka perlu meninggalkan strategi lama yang harus mengandalkan politik dendam dan retorika tanpa aksi nyata. Jika tidak, pemilu 2029 bisa menjadi titik balik bagi mereka. Mereka mungkin masih bertahan, tetapi tanpa daya tarik dan relevansi yang berarti. Ya, masa depan politik Indonesia tanpa PDIP bukanlah hal yang mustahil. Rakyat semakin cerdas dan ingin pemimpin yang fokus pada kerja nyata, bukan sekedar menjual nostalgia ataupun slogan kosong. Jika PDIP ingin relevan, ingin tetap eksis, mereka harus segera berbenah diri, memperbarui narasi mereka, dan kembali fokus pada kepentingan rakyat. Apa pandangan kalian tentang topik hari ini? Apakah PDIP masih relevan di masa depan, atau apakah mereka harus melakukan perubahan besar untuk bertahan? Silahkan tuliskan pandangan saudara, teman-teman di kolom komentar, dan jangan lupa untuk membagikan video ini agar semakin banyak yang ikut berdiskusi. Mari kita tukar pandangan dan bersama-sama mencari solusi untuk masa depan politik Indonesia yang lebih baik. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah. Karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye.